Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun berada, untuk meningkatkan produksi tanaman padi, salah satunya adalah dengan peningkatan indeks pertanaman, kemudian juga intensifikasi tanaman. Jadi tujuan kita untuk meningkatkan produksi tidak hanya memperluas lahan usaha pertanian, tetapi dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk meningkatkan lebih dari target-target yang kita inginkan. Tentu saja ada tips-tips yang sangat biasa, tetapi sangat meningkatkan produksi. Dan kali ini peningkatan produksi bisa mencapai 70%. Nah, apa rahasianya nanti kita gali-gali informasinya dari salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Oke, kali ini podcast kita bertema tentang peningkatan produksi padi melalui menggunakan galengan atau pembatas, ya, hingga meningkatkan produksi padi mencapai 70% dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan kali ini sudah hadir Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Alkafi Sutikno. Beliau ini adalah Ketua KDNA Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus praktisi Proklim di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu tuh. Sudah hadir sama-sama kita. Kemudian juga ini Bapak Koordinator kita yang untuk mendampingi podcast kita pada hari ini, yaitu Bapak Sudirman, AMD. Beliau adalah koordinator di BPP Bangko yang meliputi 4 kecamatan yang sudah siap hari ini. Oke, sahabat tani, sebelum kita mendengarkan, menggali-gali informasi tentang bagaimana peningkatan produksi mencapai 70% ini, kita dengarkan dulu arahan dan sambutan dari Bapak Koordinator, yaitu Bapak Sudirman. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan para petani di khususnya wilayah BPP Bangko dan pada umumnya Kabupaten Rokan Hilir dan yang menyaksikan acara podcast kita pada hari ini. Ya, yang pertama sekali tentunya kami berterima kasih kepada host petani, podcast BPP Bangko yang telah memimpin acara ini. Selanjutnya terima kasih kita juga kepada Bapak Alkafi Sutikno selaku Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir. Dan banyak lagi jabatan beliau ini seperti yang disampaikan oleh Pak Host tadi. Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena beliau ini sangat luar biasa ya di Kabupaten Rokan Hilir ini. Ya, kami harapkan kepada pemirsa dan para petani semua, acara ini bisa kita ikuti secara seksama karena banyak ilmu yang bisa kita ambil nantinya berhubungan dengan yang kita bahas mengenai batas atau galengan ya, atau pematang juga bisa dikatakan seperti itu. Karena hal yang sepele juga bisa menyebabkan hasil yang berbeda karena ada teknologi di sana. Mungkin kami tidak banyak menyampaikan harapan kami, kita menyaksikan secara sesama, dan kepada Pak narasumber juga tidak segan-segan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua demi untuk meningkatkan produktivitas kita sekaligus meningkatkan ekonomi kita di kalangan petani. Baiklah, kepada pemirsa semua juga jangan lupa untuk like and subscribe ya untuk mendukung podcast kita ini. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Jadi sahabat-sahabat tani, ini saya sudah nggak sabar lagi ingin menggali informasi tentang apa penyebabnya bisa meningkatkan produksi padi melalui galengan. Nah, tetapi kita simak video ini sampai selesai, dan sebelumnya kami informasikan bahwa di akhir video ini nanti kami akan menyapa teman-teman penyuluh pertanian yang sangat luar biasa juga. Nama-namanya akan kami panggil di season akhir video. Oke sahabat tadi, karena sudah tidak sabar lagi, kita akan langsung saja ke narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Alkafi, yang sepak terjangnya ini di Rokan Hilir sangat luar biasa, terutama di bidang pertanian dan lingkungan, termasuk juga di dunia pendidikan. Oke sahabat tani, mungkin kita langsung saja menyapa Pak Alkafi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kami ingin mengetahui Pak. Silahkan nanti Bapak ceritakan
dari tema kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host BPP Bangko, podcast BPP Bangko. Terima kasih Pak Koordinator Penyuluh BPP Bangko, Pak Sudirman. Jadi kali ini saya sebetulnya akan menjelaskan tentang fungsi galengan atau pematang sawah, atau bahasa di Rokan Hilir ini bateh ya. Bateh sawah. Jadi kalau kita lihat pada petani yang umumnya di daerah tanda hujan, itu rata-rata sawahnya tidak punya batas, tidak punya galengan, tidak punya bateh atau pematang. Nah, jadi misalnya dia punya lahan 1 hektar itu tanpa galengan, tanpa batas atau pematang. Nah, ini sebetulnya untuk tingkat produktivitas padinya itu sebetulnya akan rendah. Kenapa rendah? Mungkin banyak hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Kenapa kita harus punya galengan atau bateh atau batas tadi atau pematang. Nah, Bateh ya Pak? ya bateh lah ya. Nah, bateh. Iya, bateh. Bateh ya Pak ya? Ya, Bateh itu sama dengan galengan atau pematang. Ya. Jadi bateh ini fungsinya adalah pertama dengan adanya petakan di sawah itu, dengan dikelilingi oleh pematang atau bateh tadi, itu akan menahan air. Menahan air, salah satu fungsinya menahan air. Karena sawah kita itu sebelum kita olah tanahnya itu biasanya perlu kita genangi dengan air. Apa tujuannya mengenangi air pada sebelum pengolahan lahan atau tanah? Itu supaya material-material sisa panen atau rumput-rumput yang sudah di ini itu akan ada proses pembusukan. Nah, pembusukan, dan kemudian tanahnya mungkin akan lebih gembur. Nah, itu perlunya adanya penggenangan air pada sawah kita. Berarti nggak berserak kemana-mana ya? Iya, jadi airnya tidak berserak kemana-mana. Nah, kemudian fungsi bateh ini tadi juga itu juga mengatur irigasi. Mengatur irigasi maksudnya galengan yang baik itu dapat memenuhi pengaturan irigasi, tidak boros air. Nah, kemudian selain itu juga air yang tertampung dalam petakan itu tidak hilang, sehingga pemupukan itu pada tanaman padi itu mudah terserap pupuknya. Ya, jadi air itu juga membantu penyerapan tanaman terhadap pupuk pemupukan kita. Nah, jadi pada waktu pemupukan itu air tidak kemana-mana, sehingga air tetap di situ. Kandungan pupuk yang kita berikan itu tetap berada dalam petakan sawah tersebut. Nah, kemudian air bisa merata. Nah, itu fungsinya juga. Dengan adanya pemupukan yang sempurna tadi, penyerapan pupuk yang sempurna, dan pemanfaatan atau pupuk itu terserap oleh tanaman dengan sempurna, itu tentunya akan meningkatkan produksi. Tentu beda dengan sawah yang tidak ada petakannya tadi atau batehnya tadi. Tentu air kemana-mana, kemudian mungkin ketinggian elevasi tanahnya itu tidak rata, sehingga ini juga akan mengurangi produksi. Nah, pada saat tanah kita tidak ada dalam satu petakan, ada yang rata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi mungkin nanti dia akan tumbuh gulma. Nah, yang rendah dia mungkin akan sempurna. Jadi itu perlu pemerataan. Nah, itu Pak salah satu. Kemudian untuk selain itu memudahkan perawatan tanaman. Jadi bateh tadi atau pematang atau galengan itu memudahkan perawatan. Pertama, untuk jalan kontrol kita. Jalan kontrol kita dalam mengamati tanaman kita. Nah, adanya kemudian dalam tanaman padi ini ada hama yang memang berada dalam air. Ada hama dalam air, contohnya siput murbe atau keong mas. Nah, dengan adanya petakan atau bateh tadi atau galengan tadi, kalau pada waktu kita membasmi keong mas tadi atau siput murbe, itu airnya tidak kemana-mana, sehingga lebih efektif dan efisien. Hemat. Nah, sehingga siput murbe yang sebelum kita tanam padi kita musnahkan tadi, kita basmi tadi, itu akan habis. Ini kalau kita pakai sistem pakai mollusticida. Nah, jadi siput murbenya akan habis, sehingga pada waktu penanaman padi tidak terserang oleh hama siput murbe tadi. Nah, untuk pengendalian secara biologis kita bisa juga masukkan bebek, ya kayak bebek, supaya siput murbenya dimakan oleh bebek. Kemudian tanaman padi ini memerlukan dalam air dalam hampir semua fasenya.
Ya, fase tanaman padi itu memerlukan air dari mulai vegetatif, generatif sampai pemasakan itu membutuhkan air. Andai kata tidak ada bateh tadi atau pematang atau petakan sawah, ini air entah kemana-mana sehingga tanaman padi yang seharusnya pastinya membutuhkan air, ternyata tidak ada airnya, itu akan menurunkan produksi juga. Nah, itu pada waktu fase-fase padi yang memerlukan air. Iya, iya. Nah, air berperan sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan padi. Jadi hampir semua pasti tadi memerlukan air, semua proses fisiologinya itu dipengaruhi oleh air padi itu. Maka sangat perlu adanya bateh tadi. Kemudian selain untuk menahan air, mempermudah pengontrolan padi, bateh ini juga bisa kita tanami dengan tanaman-tanaman lain. Tanaman lain yang ada tanaman yang berfungsi sebagai refugia, ada tanaman juga yang bisa mengurangi terpaan angin, sehingga padi kita tidak tumbang. Nah, pada waktu musim-musim angin, nah sehingga dengan ada tanaman itu angin akan terlindungi oleh tanaman-tanaman tadi. Selain itu tanaman itu menghasilkan. Itu tanaman yang menghasilkan. Apa misalnya jagung, ubi, sayuran dan sebagainya. Dan ada tanaman yang sifatnya untuk refugia. Nah, Hama, kita untuk mendatangkan predator makan hama yang seharusnya nyerang padi kita. Nah, tanaman refugia itu kita tanam di bateh tadi atau di galengan tadi. Galengan tadi. Iya, sehingga tanaman padi kita nampak indah. Refugia itu bunga-bunga. Bunga-bunga yang bunga-bunga yang sifatnya bisa menarik predator untuk datang. Musuh alami ya. Musuh alami, sehingga kita bisa mengurangi pemakaian pestisida. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga beberapa penyakit padi itu yang cara penanggulangannya dengan cara mengeringkan air. Nah, apabila ada batehnya tadi, itu cara pengeringannya juga sangat mudah. Tetapi andai kata tidak pakai bateh tadi atau galengan tadi, itu kita susah untuk mengatur airnya. Nah, jadi ini petani harus memperhatikan ini. Nah, selain itu juga dengan tergenangnya air di petakan, mohon maaf, dengan tergenangnya air di petakan itu mengurangi gulma, Pak Tomili. Iya, iya. Nah, gulma, kalau misalnya tadi tanpa bateh, air sudah dikontrol, itu tanah kita dalam satu petakan itu, dalam 1 hektaran itu ada yang kering, ada yang enggak, itu akan menumbuhkan gulma. Tapi kalau airnya bisa kita kontrol dengan adanya bateh tadi atau galengan tadi, itu air tetap tergenang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi kita, sehingga gulma tidak tumbuh. Nah, apabila gulma tumbuh, tentu ada persaingan untuk pengambilan unsur hara. Nutrisinya ya. Nah, nutrisi untuk tanaman tadi. Ada persaingan sehingga tanaman kita bisa kurang nutrisinya, sehingga produksinya juga pasti rendah. Nah, itu. Kemudian lagi, memperlancar arus air. Itu bateh juga. Maksudnya kenapa memperlancar arus air? Biasanya kalau kita buat bateh atau galengan tadi, sampingnya kita buat saluran tersier. Saluran tersier ini bisa fungsinya memasukkan air, baik dengan pompa ataupun dengan irigasi, dan juga bisa membuang air secara lancar untuk saluran pembuang. Nah, itu. Nah, jadi ini tentunya sangat berguna sekali bateh ini untuk tanaman padi kita, untuk sawah kita. Kemudian satu lagi Pak Tomiri, dia bisa meningkatkan aerasi tanah. Apa itu, Pak? Aerasi tanah itu adalah supaya udara itu masuk lebih baik ke dalam tanaman kita. Oke. Nah, dengan adanya bateh juga. Nah, ini perlu kita cermati. Jadi kami himbau kepada petani-petani kita, jangan sepelekan ini bateh. Jangan sepelekan. Karena saya pernah bertemu dengan petani, Pak. Dia punya lahan sekian hektar, itu tanpa bateh. Jadi batasnya apa? Hanya tanaman aja yang dijarangkan. Itu sebagai batasnya. Sementara fungsi batas tadi adalah seperti yang saya sebutkan
di atas tadi. Nah Jadi itu Pak Tommy. ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kita ke lapangan, itu ada suatu lokasi tertentu misalnya kan. Ya. Katakanlah di sini Kecamatan Rimau Bintang, ada juga Kecamatan Pekaitan, ada juga Kecamatan Sinaboy misalnya. Itu kan karakter dari usaha pertanian itu sangat beda-beda, Pak. Ya. Kalau kita melihat di Kecamatan Rimau Bintang itu semuanya sudah hampir 100% menggunakan galengan atau batas ini, sehingga mereka produksinya itu jauh lebih meningkat dibanding di dua kecamatan tadi. Nah, apa sebabnya? Itu salah satunya adalah tanpa menggunakan bateh tadi. Nah, ini salah satu pengalaman. Nah, kira-kira Pak, ini perbedaan produksi yang menggunakan bateh sama yang tak menggunakan bateh ini. Iya. Karena Pak Aus tadi sudah menyebutkan perbandingan Kecamatan Rimau Melintang, Pekaitan, dan Sinaboy misalnya. Nah, di antara kecamatan yang disebutkan tadi, itu yang tertinggi produksinya sampai hari ini adalah Kecamatan Rimau Melintang. Rimau Bintang ya. Kenapa? Rimau Melintang itu semua sawahnya punya petakan, punya bateh. Nah, jadi sehingga dia mudah mengolah tanah, memasukkan air, mengatur air, dan sebagainya, sehingga produksinya lebih tinggi. Sampai hari ini masih lebih tinggi. Oke. Nah, itu contohnya Mukti Jaya, itu rata-rata per hektarnya 8 ton. Iya, dia produksi dia di atas nasional ya. Nah, kemudian Teluk Pulau Hulu juga udah 7 tonan dan seterusnya. Nah, ini termasuk fungsi bateh tadi, Pak. fungsi bateh tadi ya. Iya, jadi mudah mengatur air. Padahal sama-sama tak ada hujan. Tak ada hujan ya. Nah, itu sama-sama tak ada hujan, Pak. Jadi teringat waktu kecil kita di orang tua kita membuat bateh itu dengan menggunakan apa, Pak? Rumput. Rumput. Iya. Di kalau bahasa Melayu gini, mengaut ya. Iya. Jadi kita anak kecil waktu itu ya, waktu umuran saya masih SD kali ya. Iya. Itu disuruh orang tua untuk Ngaut. mengambil rumput untuk dibikin bateh. Nah, ini salah satu fungsinya. Sambil berenang. Sehingga turun temurun, kemudian sampai hari ini mereka sudah menerapkan bateh tersebut. Jadi ini perlu juga kita Pak? Kita sampaikan ke petani-petani kita yang belum menggunakan bateh-bateh ini ya. Iya, Kira-kira seperti betul. itu ya. Iya. Oke, tadi tentang produksi sudah. Kira-kira nih produksi yang paling tinggi nih, Pak. Saya kan penasaran nih. Yang menggunakan bateh tadi. Katanya di Mukti Jaya itu sudah menerapkan perbatasan menggunakan apa ini? Sampai 12 ton. Iya, betul. Selain dari bateh ini apa teknologinya? Nah, selain dari bateh ini tentu teknologi yang lain adalah pemupukan yang teratur, yang seimbang. Nah, pemupukan yang seimbang di Mukti Jaya itu sudah menggunakan rapid soil check. Nah, setelah udah 3 tahun yang lalu mereka pakai rapid soil check. Iya, iya. Kenapa harus pakai rapid soil check? Karena dengan teknologi rapid soil check ini untuk mengukur hara tanah, itu rekomendasinya itu sangat tepat untuk tanaman tersebut. Artinya N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, terrekomendasikan di situ. Sesuai dengan rekomendasi. Jadi di Mukti Jaya itu ada petani yang per hektarnya sampai 12 ton, 10 ton, 11 ton, dan seterusnya. Sehingga pada hari ini terjadi kembali fungsi lahan. Yang dulunya sawah dijadikan kebun kelapa sawit, sekarang kembali lagi ke sawah. Ya, karena hitung-hitungannya mungkin menurut mereka itu lebih menghasilkan di bidang sawah. Kenapa? Karena memang lahannya itu peruntukannya sebenarnya sawah, bukan sawit. Sehingga kalau dibuat kebun sawit juga hasilnya rendah daripada sawit di kebun-kebun sawit yang berada di lokasi lain, sehingga mereka kembali fungsi lahan, Pak Kembali fungsi lahan. Selain itu juga mungkin SDM-nya juga sudah mumpuni untuk bidang pertanian tersebut. Tapi nggak salah, petani lain itu bisa mencontoh banding. Karena perlu kita ketahui juga, sekarang setiap DPP di Kabupaten Rokan Hilir sudah menerima alat rapid soil check dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Untuk khusus BPP Bangko, jika petani-petani kita yang ingin menguji kedengarannya, itu kita layani secara gratis. Insya-Allah ya. Hubungi BPP, misalnya kita akan turun ke lapangan langsung ke lahannya dan kita uji hari itu juga keluar hasilnya. Sehingga bisa menjadi rekomendasi pemupukan. Dan itu hasilnya adalah spesifik lokasi, sesuai dengan kebutuhan lahan petani kita. Ini sangat luar biasa, Pak. Petani di luar BPP Bangko juga punya alatnya. Mari kita sama-sama kita manfaatkan alat tersebut. Karena betul-betul meningkatkan produksi. Sudah terbukti ya. Iya, sudah terbukti. Sahabat Tani, mungkin itu perbincangan kita pada hari ini sangat luar biasa, dan saya juga selaku penyuluh pertanian banyak dapat ilmu nih dari Pak Ketua KTNA ini, karena selama ini kita sepele sekali dengan bateh atau galangan ataupun apa namanya tadi, pematang tadi.
sehingga kita selalu terlupakan fungsi dari galengan tersebut. Ternyata menyimpan makna yang sangat luar biasa sehingga produksi kita jauh lebih meningkat sehingga mencapai 70% dari konvensional lainnya. Nah, jangan lupa manfaatkan teknologi ini, menggunakan batik ini bagi petani-petani kita yang belum, terutama di daerah-daerah pesisir. Oke, selanjutnya kami akan menyapa sahabat-sahabat penyuluh pertanian kita. Dari saya terlebih dulu menyapa sahabat saya, yaitu penyuluh pertanian ya, dari Dumai, dari kota Dumai, yaitu Bu Novika Sari Harahap, yaitu penyuluh pertanian di kota Dumai. Beliau adalah alumnus terbaik UGM tahun 2024 yang memiliki karya-karya, terutama karya tulis yang sangat luar biasa, dan itu sudah banyak dibaca-baca dan memotivasi kita semua. Selamat Ibu Novika Sari Harahap, tingkatkan terus dan sehingga kami juga termotivasi. Terima kasih. Kemudian juga saya juga menyapa sahabat penyuluh pertanian juga ini dari channelnya sahabat PPL-nya sahabat petani, yaitu dari saudara Ulla atau Nasrullah ya di Jawa. Oke, selanjutnya mungkin Pak Kami. Oh iya, saya tentunya menyapa sahabat penyuluh juga. Teman saya namanya Dwi Ariwibowo, dia di Desa Petodaan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dia saya luar biasa, saya melihat medsosnya selalu memposting tentang kegiatan-kegiatan dalam pembinaan di kelompok-kelompok tani yang luar biasa sekali. Kemudian sahabat saya satu lagi luar biasa lagi, itu Mas Tarno namanya. Nah, beliau ini punya channel YouTube namanya Sutarno Maco. Beliau ini adalah POPT di Kecamatan Batu Hampar. Sekaligus apa ya? Sekaligus nakes untuk Keswan. Keswan, iya. Itu luar biasa, YouTube-nya Sutarno Maco. Nah, jadi Mas Dwi Ariwibowo lanjutkan untuk membina petani-petani kita, dan kemudian Mas Tarno silakan lanjutkan untuk mendampingi petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tumbuhannya. Salam kenal dari kami ya. Kenal. Pak Konator. Ya. Silakan Ya, Pak. Iya, pertama sekali tentu saya menyapa sahabat saya, yaitu teman kuliah saya juga, Desi Marni dari Taluantan. Beliau ini juga koordinator BPP sana, Pak. Oh, iya. Sama-sama koordinator ya. Koordinator juga ya untuk membina petaninya supaya meningkatkan lagi semangat. Iya. Kemudian ada teman kita juga Sukanto dari Kabupaten Wah, Bengkalis. Mas Kanto ya. Ini luar biasa sekali. Iya. Dia menamping pertanian pangan. Iya. Dia juga telah membina PSR nih, Pak. Iya, Udah susah nih. Iya. Pak, Saya kenal juga itu, Iya. kenal juga saya. Ketua Forum Komunikasi ITHL Provinsi Riau ya. Alhamdulillah sekali ya. Semangat ya, tetap semangat. Oke, sahabat-sahabat tani, sahabat info petani semua, sahabat-sahabat BPP Bangko, insya Allah di season-season berikutnya kami juga akan menyapa petani maupun penyuluh pertanian, sehingga silakan ditonton videonya sampai selesai di episode berikutnya. Jangan lupa untuk saling berbagi, silakan tinggalkan komentarnya, kemudian subscribe dan like, serta dibagikan ke media-media sosial sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih, saya Tommy Rip, pembawa acara atau host hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, insya Allah. Mas Tarno masuk YouTube.